Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu mengenai teks negosiasi pada mata kuliah visualisasi narasi digital yang diampuh oleh Bu Yunita Ana Sri Wulandari, SPD MPD. Baik, untuk itu silakan disimak ya. Teks negosiasi, lanjut ke materi pembahasan. Yang pertama ada pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan berbeda. Contohnya seperti kasus tawar-menawar. Yang kedua, tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Teks negosiasi tidak hanya digunakan oleh penjual dan pembeli saja. Yang ketiga, ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi juga memiliki karakteristik atau ciri yang membedakan dengan teks lainnya. Ciri-ciri teks negosiasi antara lain: A. Menghasilkan kesepakatan. B. Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. C. Memprioritaskan kepentingan bersama. D. Sarana untuk mencari penyelesaian mengarah pada tujuan praktis. Yang keempat ada struktur teks negosiasi. Teks negosiasi juga memiliki struktur yang perlu diperhatikan. Struktur teks negosiasi ada 6, antara lain: 1. Orientasi, bagian awal dari teks negosiasi. Kedua, permintaan, bagian di mana satu atau dua belah pihak mengungkapkan permasalahan. 3. Pemenuhan, bagian di mana satu atau dua belah pihak dapat memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Yang keempat, penawaran, bagian puncak negosiasi terjadilah proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kelima, persetujuan, bagian ketika pihak satu dan lainnya sepakat atau setuju dengan keputusan hasil tawar-menawar. Dan yang keenam, penutup, bagian yang menandakan kalau negosiasi telah disepakati dan berakhir, biasanya berisi ucapan terima kasih dan salam. Untuk selanjutnya, langkah-langkah teks negosiasi: yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan pada kegiatan negosiasi. Yang ketiga, menentukan hal yang dinegosiasikan. Yang keempat, menyiapkan penyampaian argumen. Yang kelima, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian pada masalah kegiatan ini. Yang keenam, menentukan penutup, merupakan tahap terakhir yang menutup proses negosiasi. Yang ketujuh, menulis struktur teks negosiasi. Dan yang kedelapan, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Nah, untuk yang keenam ada contoh teks negosiasi. Tidak afdol kalau kita sudah bahas teorinya tapi belum ke contohnya. Supaya makin paham, berikut contoh teks negosiasi singkat yang bertemakan kegiatan jual beli. Coba perhatikan dengan seksama ya. Setelah menyimak contoh teks negosiasi, kita menuju yang terakhir yaitu kesimpulan. Negosiasi sendiri disebut dengan bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, pada beberapa kasus negosiasi ini melibatkan pihak ketiga atau disebut dengan negosiator. Negosiator ini berperan aktif sebagai pihak penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya mempunyai keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.